Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Bapak, terima kasih. Dari mana tadi? Dari rumah Pak. Oh. Saya ingin konseling Bapak. Oh, alhamdulillah lancar tadi di perjalanannya. Alhamdulillah lancar Bapak. Jadi sebelumnya sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Oh. Baik, perkenalkan nama saya Faris, biasa dipanggil Faris juga. Mbak sendiri siapa namanya? Nama saya Sheila Bapak. Oh, oke. Jadi kabar kamu bagaimana hari ini? Baik saja kan? Alhamdulillah saya baik Bapak. Baiklah, jadi di sini mbaknya sudah tahu apa itu konseling? Saya sudah sedikit tahu Pak. Menurut saya konseling itu mencari jalan keluar suatu masalah. Oke. Oke, benar sekali bahwa konseling itu adalah dari mana sebagai konselor, mbaknya sebagai klien. Dari nanti kita bertukar pendapat, saling cerita untuk mendapatkan suatu solusi dari permasalahan tadi ya Mbak. Iya. Mbak tidak usah khawatir, pembicaraan kita sangat rahasia. Tidak bakal saya sebarluaskan ke pihak manapun, jadi dijamin kerahasiaannya. Oke? Berarti ini konseling bersifat sangat rahasia ya Pak? Iya, baik. Oke, jadi saya akan bercerita dengan sangat terbuka dan sangat baik. Jadi permasalahan apa nih yang Mbak mau ceritakan kepada saya? Jadi gini Pak, saya kan orangnya cepat mudah emosi ya. Baik. Dan saya cepat mengambil keputusan tanpa melihat ke depannya nanti gimana keputusan yang sudah saya buat. Saya tuh ingin bisa mengontrol emosi dengan baik. Misal kalau saya sedang emosi kepada seseorang, saya ingin bisa menenangkan pikiran saya dulu. Lalu bagaimana ya Pak? Jadi Mbak tuh biasanya kalau lagi emosi mengambil keputusan yang bagaimana, langsung tergesa-gesa dan emosi? Misalnya gini Pak, saya lagi berdebat dengan teman saya nih. Nah lalu teman saya itu kayak merendahkan ataupun mengejek saya, dan tidak mau menerima apa yang saya omongin gitu. Lalu saya diomongin macem-macem lah gitu Pak. Nah saya itu pengen banget ngomong baik-baik dengan orang tersebut. Terus saya ingin sama-sama bisa meredakan emosi. Ketika saya bersama dengan dia, kita tuh sama-sama memandikan ego Pak. Seperti itu. Jadi di sini kan intinya Mbak itu masih belum bisa menghandle amarah Mbak ya. Seringkali emosi, susah mengambil keputusan secara cepat sepihak. Nah, jadi di sini kita Mbak sudah tahu masalahnya. Dan menurut Mbak gimana sih jalan yang bagusnya? Bisakah mengurangi hal tersebut dengan cara mengatasinya tersebut gimana Mbak menurut Mbak? Mungkin saya lebih menenangkan diri sih Pak. Seperti saya keluar, saya mencari suasana keramaian di luar. Seperti misalnya saya datang ke ke suasana seperti taman gitu Pak. Jadi misalnya dengan cara apa, mengontrol emosi dengan cara seperti ke taman, yang tadi Mbak bilang ke keramaian, ke taman, berolahraga, mungkin itu bisa mengurangi rasa emosi Mbak, bisa mengurangi kebiasaan Mbak yang sudah mengontrol emosi. Mungkin kalau sama teman-teman kan lagi tuh ketemunya bisa emosi lagi, dengan mencari suasana baru, dengan berolahraga, jadi mungkin bisa Mbak lebih rileks pikirannya kalau nanti tidak bisa memahami emosi. Jadi Mbak sudah paham kan apa yang saya maksud tadi? Saya paham Pak. Saya harus bisa mencari sesuatu yang berbeda gitu. Nah iya, benar sekali Mbak. Jadi Mbak sudah paham kan apa saja yang harus Mbak lakukan ketika emosi begitu? Baik Pak, saya sudah paham. Terima kasih atas solusinya. Dengan saya berkonsultasi, semoga ini bermanfaat buat saya agar saya bisa menerapkan atau menahan emosi saya. Jadi Mbak sudah yakin untuk bisa mengontrol emosi? Insya Allah saya sudah yakin Pak. Baiklah, mungkin itu saja ya Mbak yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Mbaknya, dan apabila nanti Mbak ada permasalahan lagi, bisa lagi menghubungi saya atau datang lagi ke saya ya Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas konsultasinya. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memberi solusi kepada saya. Sama-sama Mbak, semangat ya Mbak, pasti bisa kok. Amin. Ya sudah Pak, saya pamit dulu ya Pak. Oke, baik Mbak, hati-hati di jalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Fariski dengan NPM 202201501881 dari kelas Y6F Prodi Bimbingan Konseling.
Saya dari kelas 6E, saya akan menunjukkan video praktek konseling realitas yang berjudul Masalah Mental Health dan Kekerasan dalam Hubungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling perorangan. Oke, terima kasih teman-teman. Dicek videonya ya. Selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan, nama saya Fariski. Saya konselor yang bakal menangani keluhan kakak yang kemarin kakak hubungi aku ya, Iya. yang lewat WhatsApp itu. Yang kita sudah melakukan perjanjian di hari ini. Kalau boleh tahu kakak hari ini kesininya naik apa ya kak? Saya naik Grab baik tadi. Oh naik taksi. Kalau boleh tahu rumah kakak di mana ya? Saya dari Jagakarsa. Oh Jakarta. Kalau boleh tahu tadi jalanan seperti apa kak? Rame sih, tapi lancar kok. Oh, lancar ya. Perjalanan adakah lebih dari 10 menit kah kesininya? Lebih sih, Kak, paling kayak 30 menitan. Oh 30 menit, lumayan macet berarti ya. Jauh. Lumayan jauh juga ya kak ya. Oke. Tadi kan semalam kan kakak sudah menghubungi saya ya kak ya, untuk melakukan konselor kepada saya. Selaku saya sebagai konselor ingin menanyakan bahwa konselor ini bersifat privasi dan tidak bakal dikasih tahuin kepada kita. Juga konselor menjaga privasi data dari konselornya. Kalau boleh tahu masalah apa ya kak yang kakak hadapi? Saya itu apa ya? Saya tuh lagi ada masalah. Sebenarnya enggak gini ya. Saya lagi ada problem sih sama pasangan saya. Saya kan punya pacar, punya cowok. Saya lagi ada problem sama dia yang cukup mungkin mengganggu mental dan kehidupan saya sih kak. Berarti tentang masalah pasangan kakak ya kak, itu mengganggu tentang mental health. Iya, terus juga mengganggu ekonomi saya, mengganggu fisik saya, mengganggu mental health saya. Oke. Kalau boleh tahu kakak kenalnya di mana ya kak sama pasangan Itu kakak? saya kenalnya di Malang. Oh di Malang. Oh berarti kakak sedang main ke Malang? Apa? Iya. Oh sedang lagi berlibur di Saya Malang? lagi Oke. Berarti awalnya dari berlibur ke Malang. Terus saya ketemu dia Oke, ketemu dia di Bromo. di Bromo dan akhirnya berkenalan. Seperti itu ya kak. Gitu. Akhirnya tukeran nomor telepon apa dari Instagram? Dari Instagram dulu, Oh, terus ke WhatsApp, habis itu baru kita mencoba hubungan lebih dekat. Terus dia nembak saya, pokoknya kita pacaran di 2020. Pendekatannya kalau boleh tahu itu berapa lama ya kak? Pendekatannya tuh kalau nggak salah 6 bulanan deh. 6 bulanan, habis itu baru ke jenjang pacaran. Betul. Oke, berarti kalau boleh tahu mental health apakah yang membuat kakak menjadi sangat-sangat turun terhadap mental kakak dari pasangan kakak? Yang pertama itu karena dia itu bikin saya ngerasa nggak percaya diri. Terus dia juga bikin saya ngerasa kalau saya ini nggak worth it. Terus saya ngerasa saya banyak kurangnya. Terus juga ini ya terus saya merasa kalau saya tuh banyak dirugikan di hubungan ini. Oke. Tadi kan kakak menunjukkan mental health, ekonomi, dan fisik ya kak. Kalau boleh tahu ekonominya itu seperti apa ya kak? Setelah menjalani hubungan ini kenapa bisa ada dalam hal ekonomi? Karena dari awal kita pacaran tuh kan kita pacaran 5 tahun pacarannya. Terus awalnya kayak sama 2 tahun itu normal-normal aja. Cuman selama 3 tahun belakangan ini dia tuh suka tiba-tiba pinjol di HP saya tanpa sepengetahuan saya, itu sampai puluhan juta. Terus dia nggak mau bayar, jadi saya sisihin dari uang gaji saya untuk bayar pinjol dia gitu. Dia nggak mau tanggung jawab. Oh berarti dia jatuhnya pakai HP kakak diam-diam untuk melakukan pinjol. Iya, betul. Oh berarti kakak sudah melakukan install aplikasi tersebut di HP kakak sudah ada ya? Dia yang install. Oh dan install. Oke. Nanti abis cair tuh pinjolnya dihapus sama dia, jadi saya nggak tahu. Oh. Kalau pakai HP kakak, data pribadi kakak apa data pribadi dari pasangan kakak? Data pribadi saya. Oh berarti dia nyuruh selfie pakai KTP dong kak ya? Tiba-tiba ya? Berarti dia awalnya memaksa kakak untuk selfie dengan KTP?
Ini nggak nyampe kayak gitu, Riz. Udah nggak usah itu bego. Gue bingung jawabnya. Ih, Karena kan kalau pinjol di awal kan harus selfie KTP. ya terus gimana? Ya lu bilang aja iya, saya suruh selfie sama KTP. Terus kenapa gue mau aja? Ya kan berpikiran positif. Oh iya betul. Udah ulang dari pinjol. Ya. Oke, berarti dari pinjol itu kakak disuruh selfie foto dengan KTP dong? Iya betul. Terus dia juga minjem KTP saya. Sayanya awalnya bingung buat apa. Terus kata dia yang aku suruh selfie aja. Saya juga masih positif saat itu. Oke. Berarti pasangan kakak pertama udah menjatuhkan mental health, kedua tentang hubungan yang ekonomi, terus yang ketiga ini tentang masalah fisik ya kak. Ya. Fisik yang dimaksud ini seperti apa ya kak? Jadi itu kayak tadi di 2 tahun itu tuh kalau pacaran dia nggak aneh-aneh, cuman setelah 3 tahun kebelakangan itu kita LDR. Dia dari Malang pindah ke Jogja, terus sayanya kan di Jakarta, jadi dia suka selingkuh di sana, terus juga sering ngechatin cewek, terus jalan sama cewek sana sini. Nah itu pernah ke gap sama saya, ketahuan kalau dia selingkuh. Terus saya marahin, dia mukul saya, dia pernah nunjuk pipi saya, terus juga ini nih lengan, terus dia juga pernah jedotin saya ke tembok, terus pernah apa namanya ya apa ini Jedotin kepala kakak. iya, terus sama ya pokoknya dia kasar lah. Saya Ya. pernah pokoknya dulu tuh badan saya pernah sampai biru-biru, sampai pipi saya biru ditonjok. Oke, berarti itu maksudnya sudah ke ranah kriminal ya kak ya? Iya betul. Kenapa kakak tidak melaporkan tindakan pasangan kakak ini kepada pihak yang berwajib? Ya karena saya kasihan sama diri saya masih melindungi. Karena masih ada rasa Iya, sayang masih ada juga ya, rasa sayang. perasaan kakak kepada dia ya. Oke, Terus kalau ini kenapa? Terus yang ini Riz. kakak Iya. apa penyebab apa dia kakak pernah melihat bencana? Tadi kan udah cerita. Udah langsung ini aja, apa namanya? Oh iya, apa penyebabnya? Tadi kan udah penyebabnya. Penyebab selingkuhnya. Gara-gara dia pindah ke Jogja. Oh iya. Terus gini aja Riz. Kakak pernah melihat dia bencana? Ini kan udah pernah. Oh. Tadi udah diomongin. Oh iya ada. Sekarang ini Riz. Ya keluarga. Belum. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa namanya, sudah berapa lama dia kasar ke kakak, seperti menjatuhkan mental kakak, terus ekonomi kakak dengan kasar kakak itu mulainya itu sejak kapan ya kak? Itu dari udah 3 tahun sih, udah dari 2022. 2022 Mhm. dia melakukan hal kasar itu. Iya. Apa sebabnya kakak tetap mempertahankan hubungan ini sampai saat ini kakak tetap bertahan? Ya karena setiap dia habis kasar itu dia selalu minta maaf, terus udah gitu dia ngerayu saya kayak dia beliin barang yang saya mau, beliin makanan, terus juga dia janji nggak bakal gitu lagi. Tapi itu dilakukan berkali-kali dan saya masih menganggap kalau itu tuh bakal berubah gitu. Itu hal yang positif kakak tuh kayak oh dia bakalan berubah suatu saat nanti. Iya. Oke. Apakah kakak ini tetap mempertahankan hubungan ini? Apakah tidak? Nah itu saya masih ragu sih. Jadi saya punya jadi kayak saya udah ngasih kesempatan kan berkali-kali, tapi dianya bilangnya doang janji mau berubah tapi nggak berubah. Jadi saya masih ragu buat tinggalin. Di satu sisi saya udah capek, tapi di satu sisi saya masih butuh dia gitu, masih sayang. Kan kakak bilang ada kata-kata butuh nih ya. Nah yang kakak butuhin ini dari dia itu apa, dari pasangan kakak? Ya mungkin dia walaupun dia apa ya jahat, tapi perlakuan dia tuh kayak sayang banget gitu ke saya. Terus juga omongannya tuh manis, jadi saya tuh ngerasa nyaman. Kayak diberikan suatu love bombing ya. Iya. Yang membuat kakak akhirnya luluh lagi. Betul. Dan kakak punya berpikiran bahwa dia suatu saat nanti bakalan berubah. Oke. Kalau boleh tahu kakak
ini kan kakak pacaran sudah hampir 5 tahun, sudah 5 tahun ya? Iya. Sudah 5 tahun ini. Apakah kedua belah pihak keluarga ini sudah saling mengenal apa belum kak? Kita udah saling kenal sih, dia kenal keluarga besar saya juga udah kenal keluarga besar dia. Orang tua saya tuh udah nganggep dia anaknya sendiri, udah nganggep dia tuh kayak anak orang tuanya sendiri. Terus orang tua saya juga nganggepnya dia orang yang baik gitu, karena saya nggak pernah ceritain jeleknya dia ke orang tua keluarga. Kalau kakak, menurut kakak ini diterima gak di dalam keluarga pasangan kakak? Diterima banget. Saya sering pergi sama mamanya, terus beberapa kali nginep di Jogja sama keluarganya. Oke. Berarti kakak ini udah dianggap seperti anak sendiri ya oleh Iya. keluarga pasangan kakak ya. Oke, kalau boleh tahu dari pihak pasangan kakak ini, laki-laki ini, kalau boleh tahu keluarganya ini harmonis kah? Apakah dia keluarga yang dari cerai kah? Apa kedua orang tuanya masih ada? Dia itu dari keluarga broken sih. Dari keluarga broken home. Iya, jadi bapaknya bisa sama mamanya. Bisa mamanya. Kalau saya boleh tahu dan kakak mau menceritakan pisahnya itu, kakak tahu nggak seperti apa? Kayak seperti dia kasar kah kepada orang tuanya, ke istrinya, apa seperti apa kak? Dari cerita mamanya sih dia ayahnya itu kasar ke mamanya. Jadi mungkin, dan saya berpikiran saya tuh dia kelakuannya kayak gitu ke saya karena genetik dari ayahnya. Faktor genetik ya. Karena mamanya cerita. Tapi dari kakak selama pernah nginep tidur bareng sama mamanya, apakah pas di rumah itu pernah kayak ketahuan dia cetan sama perempuan lain terus kakak diapain, itu pernah kakak? Pernah waktu itu aku lagi nginep di saya di rumahnya, terus dia itu chatan sama cewek lain, terus ketahuan sama saya. Setelah saya tanya, dia langsung marah-marah, terus saya dijudutin sama dia kan. Terus orang tuanya ngeliat, mamanya ngeliat, terus ya itu mamanya minta maaf, nangis-nangis karena melihat anaknya kayak gitu. Melihat anaknya seperti melakukan Kasar. kekerasan kasar. Oh, kasar ya. Terus apakah ada kata-kata yang dari orang tuanya itu untuk meninggalkan anaknya seperti itu kak? Iya. Ada seperti apa? Mamanya nyuruh saya untuk tinggalin cowok saya karena takutnya kalau lagi serius, takutnya apa ya, makin kasar gitu loh. Takutnya nanti kalau di jenjang serius itu bakalan terjadi KDRT. Iya, betul. Kalau dalam pernikahan. Oke. Berarti kakak berpikir panjang nih ya untuk Iya. kedepannya. Berarti kakak udah ada pemikiran untuk menyudahi hubungan ini dong? Iya, saya ada planning sih tahun depan. Tahun depan. Dengan cara apa kak? Kalau boleh tahu planningnya? Kalau saya sih kebetulan kan tahun depan dia mau liburan kan ke Jakarta. Oke. Nah, saya mau ketemu dia, terus saya mau udahin hubungan ini sih. Udah ini. Karena kan hubungan itu dari kedua belah pihak ya kak ya. Setahu saya ya. Jika pasangan kakak ini setelah ketemu di Jakarta nanti, sikap dan perubahannya ini berubah baik ke kakak selama dia bakalan di Jakarta. Apakah kakak tetap dengan komitmen kakak yang di awal itu dia bakalan berubah? Apakah kakak tetap ingin memutuskan hubungan ini? Kalau saya sih karena dia udah dikasih kesempatan berkali-kali nggak berubah ya, saya sih pengennya tetap udahin, karena walaupun dia janji bakal berubah, tapi pasti sih kalau kayak gitu pasti bakal ini lagi kan, Ya. umat lagi gitu. Jadi saya mau menyudahi sih, saya udah mikir panjang buat fix gitu, mau menyudahi hubungannya. Apakah berarti kakak siap dong kak menerima konsekuensi seperti kakak bakalan merasain kehilangan, kehampaan, gak ada dia? Apakah kakak siap itu semua? Siap. Oke. Berarti planning apa yang bakal kakak lakukan setelah putus? Mungkin saya akan lebih mengajar pendidikan saya sama karir saya, sama mungkin saya akan mengambil diri saya sendiri. Oke, berarti mau melanjutkan pendidikan, terus upgrade diri, Sama karir. karir kakak. Jika suatu saat nanti dia setelah kakak udah melakukan plan itu, dia ngajakin balikan ke kakak dengan dia janji-janji ini bahwa dia telah berubah,
dengan semuanya itu, apakah kakak tetap konsisten dengan pilihan kakak di awal untuk benar-benar sudahi? Apakah kakak bakalan bisa berubah? Kayaknya udah deh, saya udah fix untuk udah aja Menyudahi gitu. semua ini, menyudahi semua ini ya kayak planning kakak nih setelah putus apa? Iya. Kakak mau melakukan karir, terus mempercantik diri, terus melanjutkan studi pendidikan, terus kakak juga berkomitmen untuk memudahi semua ini. Selama pacaran ini ya kak ya, apakah kakak punya planning untuk menikah sebelumnya? Punya, karena kan keluarga besar kita udah saling kenal kan. Iya. Jadi emang niatnya tahun depan tuh mau lamaran, Mau lamaran? mau nikah. Cuman karena sifatnya kayak gitu, jadi aku kayaknya buat enggak nih, sebelum terlalu jauh gitu ya. Sebelum terlalu jauh. Berarti selama ini kakak mempertahankan hubungan karena kakak ingin menikah dengan dia ya? Betul. Oke. Tahap progres selanjutnya yang kakak lakukan seperti itu. Selanjutnya kakak, misalnya kakak sudah bertemu langsung dengan pasangan kakak ini, dia tidak mau diputusin, apa tanggapan kakak? Mungkin saya akan tetap putusin dari pihak saya sendiri sih, dan saya akan ngomong ke keluarganya secara langsung, bakal pamitan juga. Berarti kakak Bakal ngejelasin. udah benar-benar fix dari hati ya kak, untuk niat untuk memutuskan hubungan ini. Iya betul. Dan untuk bisa ngomongkan langsung ke keluarganya juga. Apakah setelah putus ini kakak dengan pasangan kakak ini tetap menjalin silaturahmi dengan pihak ibunya kah? Ini bakal ya, karena kan gimana pun juga orang tuanya sama keluarga pernah balik. Iya, oke. Jadi saya akan jadi silaturahmi. Menjaga silaturahmi kakak dengan dia ya. Oke, baik. Selanjutnya kayak proses kakak menjaga komitmen kakak nih setelah kakak putus untuk tidak berhubungan lagi, seperti apa kak menjaga komitmen kakak ini? Saya memutus, mungkin saya bakal putus komunikasi sih, terus saya blok semua sosmednya, terus habis itu mungkin saya akan Oke, selanjutnya kakak kan punya progres bakal memblokir dia semua sosial medianya dia. Jika dia tiba-tiba datang ke rumah kakak, terus dia bilang minta maaf, memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dia buat sebelumnya, kakak apakah membukakan pintu rumah kakak? Apa kakak bilang ke keluarga kakak bahwa kakak tidak ada di rumah, seperti itu kan? Kayaknya saya bakal ini sih, nggak apa-apa. Saya kan juga bisa silaturahmi ke rumah dia, jadi dia juga bisa silaturahmi ke rumah saya tanpa mungkin saya tanpa kepikiran bakal balik lagi sih, karena kan Berarti- saya udah komitmen sama diri saya sendiri. Berarti kakak bakal tetap menjalani silaturahmi ke dia, walaupun dia ke rumah tetap open ya, tetap open, tapi untuk menjalani hubungan ini sudah tidak bisa karena sudah beda pemikiran. Terus saya ada satu pemikiran saya masih menjaga, yaitu tentang dia melakukan kekerasan ke kakak. Mengapa kakak tidak melakukan laporan ke pihak? Kan kakak tadi bilang kakak kasihan, tapi kan saya ingin bertanya tentang keluarga kakak ini seperti apa? Tahu gak kalau dia itu pernah kasar, mukul kakak, pernah mengganggu mental health kakak, terus juga ekonomi kakak diganggu oleh pasangan kakak? Tanggapan keluarga kakak, apakah mengetahui itu semua? Awalnya sih nggak tahu ya, cuman saya kan cerita juga ke teman saya, ke saudara-saudara saya kalau kayak gitu. Jadi sekarang keluarga besar saya tahu dari mulut saudara saya gitu, karena saudara saya juga nggak terima saya digituin kan, jadi dari orang tua. Akhirnya sekarang orang tua saya sama keluarga saya tahu. Terus tanggapan keluarga kakak setelah tahun, apakah ingin melaporkan pihak pasangan kakak ini untuk dilaporkan ke pihak berwajib apa tidak? Tadinya sih iya, cuma saya tahan karena kan saya masih ada rasa sayang, jadi kasihan gitu. Nggak tega ya kayak, karena kan
apapun alasannya dia kembali kepada kita juga. Iya, betul. Oh ya, oke. Berarti selanjutnya saya sepertinya akan memantau kakak ke depannya dengan progres-progres kakak yang telah kakak bilang sebelumnya, ingin berkomitmen untuk menyudahi ini semua pada pasangan kakak. Apalagi sih kak yang masih menjanggal di hati kakak? Udah sih itu untuk saat ini sih itu aja yang pengen saya bilang kan, karena itu yang bikin saya ragu, bingung. Berarti sekarang kakak udah yakin bahwa keputusan kakak ini udah mutlak bahwa dari hubungan ini, yakin 100%. Iya. Oke, berarti saya sebagai konselor bakalan memantau kakak dan menanyakan selanjutnya lagi jika ada sesuatu yang menjanggal di hati bisa melakukan konseling kedua dan menghubungi saya dan kita akan berjanji. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih Kak. Selamat.